Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini merupakan perkuliahan filsafat umum untuk teman-teman tasawuf psikoterapi. Sekarang kita masuk pembicaraan mengenai Aristoteles, gitu ya. Jadi sebelumnya kita bicara tentang Platon. Apa itu Platon? Bagaimana gagasan filsafatnya? Dia membuat dua kategori pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan indrawi yang terlihat, dan kemudian ia menarik pengetahuan yang indrawi ini ke pengetahuan konseptual. Jadi ada pengetahuan indrawi yang terlihat oleh mata dan anggota indera yang lain, kemudian ada pengetahuan konseptual, di mana pengetahuan konseptual ini lebih primer daripada pengetahuan indrawi, karena bagaimanapun segala sesuatu yang ada dan dihasilkan melalui pengetahuan indrawi itu bergerak dan berubah. Sementara pengetahuan konseptual seperti halnya misalkan pencerapan konseptual yang bersifat gagasan-gagasan baku seperti itu ya, dianggap oleh Plato ini lebih primer karena dia tidak berubah. Dia merupakan asal daripada apa yang menjadi realitas empirik. Ya. Tapi bahwa keduanya adalah penting dalam gagasan Plato, baik itu realitas empirik, kemudian realitas idea. Jadi yang satu tidak bisa berdiri tanpa realitas yang lain. Ini merupakan fondasi yang kemudian bisa dipakai untuk kita membaca filsafatnya Aristoteles, seperti itu. Nah, Aristoteles ini lahir dari ayahnya itu adalah seorang dokter kerajaan. Kemudian pada usia 18 tahun dia disuruh untuk belajar ke Platon. Jadi Aristoteles adalah murid langsung Platon, seperti itu. Nah, dan hampir selama 20 tahun menjadi muridnya Platon, dan gagasan Platon terutama berkenaan dengan idea itu kemudian ditransfer ke dalam gagasannya Aristoteles. Tapi kemudian apa yang menjadi berbeda dari Platon melalui Aristoteles adalah bahwa dalam Aristoteles gagasan Platon berkenaan dengan idea ini seperti itu ya, itu kemudian semacam dikritik seperti itu. Ini sebenarnya bukan lebih ke kritik, tapi dipertajam saja bahwa dalam gagasan Platon idea itu merupakan landasan realitas, kan seperti itu. Sementara dari Aristoteles bilang bahwa landasan realitas ini adalah realitas itu sendiri. It's all about physics gitu. Ini tentang fisika saja. Itu kenapa sebabnya nanti kitabnya Aristoteles yang sangat termasyhur dan kemudian sangat berpengaruh di dunia filsafat, baik itu filsafat alam maupun metafisika, itu ada dua. Yang pertama kitabnya yang bernama Fisika, yang kedua Metafisika. Nah, sebenarnya kitabnya itu fisika saja, gitu ya. Karena kemudian setelah membahas kitabnya Aristoteles, setelah membahas fisika ini, kemudian dia membahas sesuatu hal yang nirfisik. Oleh karena itu murid-muridnya Aristoteles menamakan bab yang bicara tentang sesuatu yang nirfisik ini dinamakan sebagai metafisika. Padahal in truth itu fisika, seperti itu. Hanya karena ada pergeseran dari pembahasan tentang fisika ke metafisika, maka murid-muridnya Aristoteles menamai kitab ini di akhir bab fisika itu sebagai kitab metafisika. Dan pada akhirnya secara baku orang-orang menganggap bahwa ini kitab fisika adalah satu kitab yang mandiri, kemudian kitab metafisika adalah kitab yang lain. Jadi dianggap ini dua kitab yang berbeda. Nah, padahal ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa bicara tentang fisika saja, filsafat alam, filosofia naturalis, katakanlah seperti itu, dan menghilangkan aspek yang esensial dari metafisika. Orang tidak bisa bicara seperti itu karena ini merupakan satu kesatuan. Ini satu kesatuan yang terpadu antara fisika dan metafisika. Fisika adalah awal mulai kita menelaah segala sesuatu sebagai manusia yang bernalar, karena tentu saja kita tidak akan bisa menghasilkan pengetahuan
tanpa didasari oleh pengetahuan yang bersifat indrawi. Oke? Kemudian itu kan fisik, ya, yang di dalamnya kita kenal gerak, kita kenal potensi. Nah, istilah-istilah gerak, kemudian potensi, kemudian esensi, gitu ya. Ini khasnya Aristoteles seperti itu. Kita tidak akan mengetahui pengetahuan ini yang diserap oleh indrawi kita dan masuk ke dalam fakultas konseptual kita tanpa melalui realitas fisik. Dan oleh karena itu realitas fisik adalah fondasi awal kita untuk masuk ke dalam realitas metafisik. Kita tidak bisa masuk ke dalam realitas metafisik, kita tidak akan bisa membicarakan metafisika tanpa fisika. Kita tidak akan bicara tentang perubahan tanpa ada realitas yang berubah. Kita tidak akan bicara tentang potensi dan actus purus, gitu ya. Sebab pertama tanpa kita menemukan hal-hal yang lebih bersifat subtil, hal-hal yang lebih bersifat real dalam pengalaman kita sehari-hari. Artinya bahwa ada proses abstraksi. Ada proses abstraksi dari yang fisik ke metafisik. Oleh karena itu yang fisik penting di satu sisi, kemudian yang metafisik juga penting. Kita tidak akan bisa bergerak ke metafisik tanpa kemudian berangkat dari yang fisik. Seperti itu. Tapi kemudian nanti sayangnya di filsafat barat, terutama filsafat barat kontemporer, yang fisik kemudian dipisahkan dengan yang metafisik. Jadi dianggapnya metafisik ini hanya gagasan-gagasan yang bersifat khayali, seperti yang bersifat konseptual, pure konseptual. Kemudian ini tidak ada landasan fisiknya dan lain sebagainya. Padahal sebelum masuk ke dalam kitab fisika dan membahaskan metafisika, yang mana bahasan metafisika kenapa di modern dianggap sebagai ngawur, itu karena memang bicara tentang hal yang konseptual, termasuk yang konseptual ini adalah juga gagasan tentang Tuhan, gitu ya. Tapi orang tidak akan bisa bicara tentang Tuhan tanpa ada pengalaman-pengalaman religius, tanpa ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan Tuhan, gitu ya. Oleh karena itu ini penting ya. Tapi sebelum masuk ke dalam kitab ini, Aristoteles sudah memberikan landasan yang sangat memadai untuk masuk ke dalam dua diskursus ini, dua diskursus baik yang filosofia naturalis, kemudian yang filosofia metafisiks, gitu ya. Apalagi kemudian kita bicarakan tentang metafisika spiritual seperti itu lain hal lagi misalnya nanti di bab filsafat Islam. Untuk masuk ke dalam dua kitab itu, Aristoteles membangun sebuah fondasi yang sangat baik yang kita kenal sekarang sebagai ilmu logika, ilmu mantik kalau bahasa Arabnya seperti itu ya. Jadi logika ini dibangun oleh Aristoteles seperti itu ya. Jadi Aristoteles membuat kategori-kategori seperti itu, kemudian membuat sebuah rumusan-rumusan, premis A, premis B. Biasanya sebuah rumusan kategori itu tidak lebih dari 3. Yang pertama adalah premis A, yang kedua premis B, premis mayor, premis minor, konklusi. Premis A itu berkenaan dengan sesuatu hal yang umum, kemudian ditarik nanti gimana cara logikanya, seperti itu ya. Tapi logika ini bicara tentang 4 hal, seperti itu. Kenapa Aristoteles kemudian bukan menemukan sih sebenarnya, dia sekedar merapikan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang untuk berpikir, gitu ya. Sebelumnya orang berpikir secara biasa aja lah gitu, tanpa ada kemudian struktur logika di dalamnya. Secara natural orang memang berpikirnya memang seperti itu. Tapi Aristoteles melalui logikanya, itu kenapa sebabnya nanti filsafat logika juga digolongkan ke dalam salah satu ilmu filsafat, gitu ya. Karena manusia memang pada dasarnya berpikir logis, cuman tanpa rumusan seperti itu, spontan saja. Nah, oleh Aristoteles dibikin rumusan bakunya, sehingga orang ketika berpikir itu, oh ini rumusan bakunya seperti ini. Ini seperti hal misalkan seperti ini. Kalau kita melihat tanaman-tanaman ini kan apa yang kita lihat? Kita biasanya
kita melihat jenis, kita melihat sifat, gitu ya. Kita melihat apa tanaman ini biasanya sangat spesifik sekali. Saya melihat tanaman padi. Padi itu apa namanya? Itu specific difference. Dia sangat spesifik sekali. Ya, padi itu apa sebenarnya? Padi itu kalau kita tarik kan tadi tanaman padi, berarti padi hanya merupakan sifat dari si tanaman tadi. Bisa jadi dan pada dasarnya memang demikian, tanaman itu adalah sesuatu hal yang umum. Kita bisa menemukan tanaman apa namanya? Kita bisa melihat tanaman kelapa, pohon kelapa seperti itu. Padi hanya merupakan sifat dari tanam-tanaman khusus yang memiliki ciri-ciri tersebut. Tapi tanaman ini juga memiliki hal yang umum, enggak hanya spesifik tapi juga umum. Kita lihat tadi yang umum dari padi itu adalah bahwa dia adalah juga tanaman seperti halnya pohon kelapa. Dia juga adalah pohon seperti pohon kelapa, seperti pohon pisang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, pohon ini juga merupakan hal yang masih khusus dari sesuatu hal yang bersifat umum. Oke. Dia belum sampai pada substansi. Substansi daripada pohon itu adalah bahwa dia sesungguhnya adalah misalkan makhluk hidup, seperti halnya misalkan segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Segala sesuatu. Kenapa? Apa yang menjadi dasar dari argumentasi bahwa tanam-tanaman atau pohon-pohonan juga makhluk hidup? Karena ketika kita cabut sebuah pohon, katakanlah pohon padi, gitu ya, tanaman padi, pohon pisang dan lain sebagainya, kita cabut dari tanah, si yang kita cabut ini, pohon yang kita cabut ini akan mati. Dan ini mati ini kan juga mati ini kan salah satu indikasi yang kita bisa sebut sebagai kalau ada sesuatu yang mati berarti dia hidup, dan oleh karena itu dia memiliki perubahan yang ada dalam kehidupan. Oleh karena itu dia hidup. Oleh karena itu dia makhluk hidup, gitu ya. Dia oleh karena itu masuk ke dalam kategori yang lain. Kategori yang lain, kata Aristoteles. Semakin kita menarik realitas ini ke dalam konsepsi kategori umum, gitu ya, semakin kita akan menemukan bahwa segala sesuatu itu sangat harmonis, gitu ya, sangat harmonis. Dan orang jadi nggak gampang ngambekan misalkan manusia adalah hewan yang berpikir, gitu ya. Ketika manusia hilang keberpikirannya, maka dia yang tersisa adalah hewannya. Jadi nggak usah kemudian ngambekan dong misalkan tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa kamu itu kayak hewan deh. Itu artinya bahwa kamu itu tidak berpikir, bukan berarti kamu itu in truth dia seperti hewan, gitu. Karena kekhususannya manusia itu adalah berpikir, dan ketika dia tidak berpikir maka dia menjadi hewan, seperti itu. Dia menjadi sesuatu yang lebih umum, gitu kan, karena kita kan makhluk hidup yang juga sama seperti hewan yang lain misalkan, gitu ya. Perbedaannya hanya pada spesifik difference-nya itu, perbedaan sifat-sifat khususnya tadi. Tapi manusia yang membedakan manusia dari kera adalah manusia lebih rasional, pintar dan lain sebagainya. Dia tidak hanya drive by instinct, gitu. Dia tidak sekedar didorong oleh dorongan instinktif, tapi dia juga, dan yang paling utama, didorong oleh dorongan yang bersifat nalar. Ini menjadi ini menjadi tema besar dalam logikanya Aristoteles. Dan kalau kita tarik terus sampai ke belakang seperti yang tadi, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang hidup itu memiliki daya hidup, kan gitu. Kan kita sampai pada substansi, gitu ya. Dari 4 logika itu ada 10 kategori logika. Dari 10 itu biasanya 8 disebut sama Aristoteles. Dari 8 ini biasanya yang digunakan hanya 4. Yang pertama adalah substansi, kemudian substansi apa lagi ya, saya lupa lagi tuh. Substansi apa ya, materi gitu ya, saya lupa lagi. Teman-teman silahkan cek bukunya, oke. Jadi saya nggak mungkin ingat semua materi tentang
tentang logika ini gitu ya. Saya hanya mengantarkan, sekali lagi silahkan buka bukunya, itu biasanya ada 4. Yang pertama adalah substansi, kemudian potensi, kalau nggak salah substansi, potensi, materi, apalah gitu. Nanti baru kemudian dari ini kita bicara tentang gerak. Minggu depan kita mulai bicara tentang gagasan fisika dan metafisikanya Aristoteles. Sekarang saya hanya bisa mengantarkan teman-teman pada gerbang bahwa Aristoteles membuka jalur pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Apa itu? Pengetahuan tentang logika. Gitu ya. Bahwa kalau kita tidak bisa menemukan persamaan dari kekhususan, maka kita akan menemukan persamaan yang esensial dalam diri segala sesuatu, bukan cuma diri manusia, itu dari sesuatu hal yang bersifat esensinya, dasarnya. Bisa jadi kita, apa sih bedanya saya dengan tanaman padi? Bisa jadi kita menemukan konklusi atau kesimpulan, saya dan tanaman padi itu sama-sama makhluk. Dua-duanya tunduk pada kehendak-kehendak yang bersifat kosmologis seperti itu. Mereka juga menginginkan hidup yang layak, diberi pupuk dan lain sebagainya untuk hidup yang layak. Manusia juga demikian. Oleh karena itu kita sampai pada nafs nabati kan, bahwa manusia memiliki daya hidup yang sama sebagaimana juga daya hidup pohon-pohon yang tidak diberi makan dengan baik, sebagaimana juga manusia yang tidak diberi asupan makanan yang tidak baik, itu akan tumbuh dengan cara yang juga tidak baik, dia akan kurus dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mempunyai basic interest yang sama, kesamaan dasar kehidupan yang sama. Oleh karena itu kan kita bisa narik kebijaksanaan nih dari logika ini. Oleh karena itu adalah sebuah sunnatullah, katakanlah seperti itu bahasanya ya, adalah sebuah keniscayaan ilahiyah. Manusia saling menghormati baik antara dirinya dengan sesama manusia di satu sisi, kemudian di sisi yang lain manusia saling menghormati antara dirinya dengan ciptaan yang lain. Jadi adalah perbuatan yang berdosa jika manusia merusak alam, merusak lingkungan, merusak ekosistem dan lain sebagainya. Karena setiap kali kita mengganggu ekosistem yang ada, kosmos yang ada, kita hanya akan menjerumuskan realitas ini kepada realitas chaos. Oke, sampai di sini ini merupakan pengantar saja ke gerbang logikanya Aristoteles, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala macam noisy dan keadaan yang kurang ini gitu ya. Seperti biasa kita diskusi di grup. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Dan tentu saja tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.